Ngomong-ngomong masalah reggae, saya dulu pernah punya jamaah namanya Ansor Reggae, Mas. Wih, iki. Ya apa itu? Rasta Ansor. Jadi anak-anak gimbal-gimbal itu yang seneng mentem-mentem itu, minum-minum itu sambil habis minum dulu sholawatan, lama-lama minumannya ditinggalkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Sekarang Saiki tambah narkoba. Saya mereka jualan. Kegiatan yang aku dapat info itu ada agenda yang namanya ngaji kafe, ya apa sebutannya? Awalnya teknisnya itu rai gedek, Mas. Jadi saya datang dengan beberapa orang, 5 orang, 6 orang awalnya. Terus ayo moro-moro. Ya kayak ngopi biasa di kafe biasa, moro-moro longgo, dibuka kitab ngaji, suaranya diget-getno. Dengan gitu. Masih ada musik sing tok ganjel itu. Ya. Cuman yang paling unik dan kadang-kadang megelaken itu di pertanyaannya, Mas. Ngawur-ngawur Nah, iku jene arek nem ngono. Ada yang tanya begini, "Gus, bagaimana hukumnya zina pakai kondom?" katanya. Ya apa sih? Ngobrol santai, nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik paling keren buat hidup di Vanalika. Wangel ya tepuk tanganku ngowe. Dan selamat datang saya ucapkan di Vanalika. Kalau rambutnya pen. Mesti mulai wingi rambutku. Iya, aku lagi sadar ndelok Imang. Mau aku ndelok ngene ya, ngene. Lihat lagi kamera. Iya, sing ndoker lho. Aku Lah nang kamera lah, nang kamera. Aku pingin ngene, batukku ombo soalnya. Sopo sih? Sopo sih? Anu jar. Api. Enggak, iku lho. Monitor itu beneran ya lah. Tak kayak MUA utara. Oke, saya selamat datang di Vanalika Talk. Dan kali ini cukup serius, cukup spesial. Spesial. Mengingat kita spesial terus, Mas. Oh iya, mengingat kita dalam keadaan puasa enggak ya? Wingi wis mari. Biasanya kan lek ngundang ini kan Ramadan. Enggak ya ngawur. Enggak kene mengundang salah satu Gus dari Pasuruan, Bang. Iya, terusan Bang. Itu. Mari kita sambut. Iya. Gus Romi. Selamat datang, Gus. Terima kasih, selamat datang, Mas. Ya. Selamat datang, Gus. Sik, Mas. Phone ngene set. Masa ono upine pucuke. Wis ya gondol aku mending temen lho. Nah, wis. Wis ta? Wis. Mau upine ngene, Mas. Lho ono maneh. Titik ngene. Temen. Mungkin pakai kopiah mungkin, Mas. Oh iya. Iki lho. Keren Serangan lho. Menit awal lho iki. Biar aman gitu. Back gue gurung siap lho back gue iki. Serangan menit lho Mang. Ditendang. Penonton ditendang. Oh iki ta. Iku lho maksudku iku upine iku lho. Jip, hairstyle sih gak nyang apa ya. Iya gak nyang. Masalah. Gak nyang iku apa sih, Mas? Gak masuk, gak hadir, libur. MUI juga libur. Gus Romi gimana, Gus? Sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat. Aduh, aku Mudah-mudahan sehat terus. Aku yo takut ya apa ya Mas juga aku mau sama tinggal aku. Narasumber Gus Romi itu kok mbangi langsung browsing Shopee saja ada. Aku kopi OTW bisa. Padahal masih temannya Ghostbuster mungkin ini. Enggak, ini suasana aku adem sih karena kedatangan Gus ya. Gus panas enggak, Gus? Anget. Lumayan anget. Soalnya kan kini ngembawa aura panas ngono, Gus. Mana ngerasa adem Gus dhewe, Gus Romi mudin bae kepanasan ngono lho. Lah biasa krune ono telu ya. Ah iya. Ero ono Gus gak wani ono sing nyang. Kan nyang langsung prei kabeh arek. Biasanya banyak berarti biasanya. Banyak biasanya. Oh, biasa sama. Ya 5. Biasanya ndukur ya. Ero Gus Romi dateng, waduh Gus lek ngono. Mungkin kupingnya panas atau apa ya. Akhirnya langsung prei. Ono sing pura-pura lara. Heeh. Ono yang diloroi dhewe. Wis serius. Alah. Guyon ae. Oke, jadi pasti kita awali dengan pertanyaan yang formal dulu lah Gus ya. Biasa lah ya. Soalnya tapi memang aku juga nggak tahu juga sih sebenarnya orang yang dipanggil Gus itu gimana sih sebenarnya yang terjadi? Aku nggak tahu. Apakah dia kayak orang yang spesial, sekolah orang yang punya apa, maybe terus atau S1 atau itu jabatan atau apa? Pangkat, gelar atau apa gitu ya. Iya, Gus. Untuk Gus sendiri. Oke, jadi Mas sebenarnya Gus itu asal mula sejarahnya gini. Berbicara sejarah boleh. Boleh. Di sejarahnya itu ketika zaman pra atau
sebelum kemerdekaan itu zaman kerajaan itu panggilan Gus itu adalah singkatan dari Gusti. Gusti itu adalah putra-putra raja sebenarnya zaman dahulu. Gusti. Jadi putra-putra raja dalam Putra-putra zaman raja dulu dalam itu zaman dipanggil dulu dipanggilnya Gusti, Gusti. gitu. Oke. Kemudian kok ketahuan kayak aneh gitu Gus gitu. Oh. Bagus Gusti. Begitu awal mulanya begitu sejarahnya. Kemudian setelah NKRI berdiri harga mati ya. Iya. Iku. Zaman-zaman kerajaan diganti dengan pondok-pondok pesantren. Nah, jadi pondok pesantren itu mempunyai pimpinannya namanya kiai dan setiap kiai punya putra itu namanya dipanggil Gus. Artinya bagus gitu. Jadi Gus itu keturunan dari putra kiai kiai untuk saat ini. Untuk saat ini sampai saat ini sebenarnya begitu. Jadi Gus itu kalau bisa diartikan anak kiai sing sik goblok lah, istilahnya begitu. Ngono Ya kok ono goblok pemilihannya loh. Iya, iya. Apa ya bahasa yang enak? Yang belum pinter lah, yang belum pinter. Jadi masih proses belajar begitu, masih proses. Tapi kalau sudah mondok. pinter, itu nanti jadi kiai. akan dengan sendirinya orang manggil kiai. Oh, Begitu. begitu. Biasanya begitu. Nggih. jadi nggak selamanya Gus itu dipanggil Gus ya, Gus Nggak ya. selamanya, kecuali kalau beliaunya mengguskan diri, nggak mau dipanggil kiai, seperti Gus Dur, Oh, Gus Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Mustafa nggih, Bisri. Gus Mus. Itu Meskipun mereka secara apa ya? yang dukung kiai level sudah, itu, iya, betul, dia sudah sangat kiai, layak lah ya. betul. Tapi dia maunya dipanggil Gus ya, Iya. Gus Mus, Gus Ya, Dur Gus gitu Mus, ya. Gus Dur. Iya juga sih. Cuman bergesernya zaman sampai pada saat ini Gus itu merupakan sebuah label yang mungkin mungkin itu diperlukan untuk orang-orang yang tertentu. Biasanya kalau nggak ada Gusnya itu koyoannya angel munggahe. Nah, Oh. Yang viral-viral kemarin Gus. Iya, 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 Gus itu ya. Iya, apa sebutannya teman-teman kita kalau ngobrol lihat berita-berita di TikTok lu Mas Gus apa? Gus konten gitu. Gus konten. Dan bisa. Sampai ono loh. Iya, ada Iya yang loh, bilang Gus. gitu. Ono, aku ya sampai searching loh. Apa sih maksudnya konten. Gus konten? Ada Jadi maksudnya mungkin memang- dia ini ya apa mau apa namanya cari viewer lah ya. Cari Terus apa? yang ketiga selain anak kiai itu mungkin ada santri yang bukan anak kiai, tapi dia santri mondok dan dia berilmu, kemudian mengajarkan ilmunya, baru itu biasanya pantas lah untuk dipanggil Gus walaupun bukan putranya kiai, tapi beliau ngajar. Oh bisa ya. Oh bisa. iya 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 iya. Nah sekarang kan ujuk-ujuk kak mondok kak apa moro-moro Gus. dipanggil Gus itu kan aneh. Gitu. Walau bukan anak kiai, bukan santri, kok tiba-tiba jadi Gus itu ya aneh. Nah, kalau Dan Gus mendadak Romi rame ini gitu. Gus yang mana? Saya kebetulan kok alhamdulillah diciptakan Allah sebagai putranya kiai. Oh, Begitu. oke. Yang bodoh. Ya yang masih Yang nggak pinter-pinter, belajar. ya, betul. Jadi ada pondok ya Gus. Ada di- pondok, oh, alhamdulillah iya. nggih. Oh, Biasanya Gus. kalau Oh ya. abahnya itu sudah sedo, putranya naik jadi kiai. Abah saya sudah sedo, saya nggak naik-naik pancet aja sih tadi Gus saya sih anak. Ya, Jadi jangan- Bapak ya. sudah berpulang. Tapi kan Iya. tapi kan bisa aja Gus ini apa namanya nggak mau dipanggil kiai juga kan Iya, bisa aja nyamar, gitu loh maksudnya nyamar iya ya, kan kita nggak nyamar tahu ya. gitu loh. Soalnya kiai itu nggak enak mas. Kayak Iya, apa? iya Pak Gus. Salah dikit dibahasnya panjang. Kalau Gus kan Oh, iya. normal sih nom. Oh, gitu ya. Iya. Aman. Iya iya iya. iya. Itulah kira-kira. Oke oke politik. Anak teknis ya. Anak teknis ya. Oh Gus, jadi memang untuk menjadi Gus ini, untuk menjadi Gus ya, maksudnya Gus ini kan berarti bukan itu ya, bukan apa yang Bukan ngarannya? sekonyong-konyong ada. Bukan sesuatu ya. Juga Sing bukan ngomong tiba-tiba ono kecuali jenenge bagus ya. Kecuali yang bagus ya. Bagus ya. pasti diceluk Gus. Nah, kalau sudah anaknya kiai, dia kan pasti sudah otomatis Gus. Gus ya. Ya. Lalu apakah untuk meneruskan menjadi jalan ke kiai itu harus tak? Apakah misalnya gini ya, pertanyaan kok ribet ya. Maksudnya Ya, gini loh, pasti kok. aku anak kiai misalnya ya. Tapi aku kepingin tadi Gus ae ya ngono ta? enggak, aku bahkan kepingin jadi pemain bal-balan aja, enggak enggak. Nggak mau meneruskan sampai ke spiritualku kiai enggak, gitu. enggak Betul. perdalam itu ya apa? Boleh saja, sah-sah saja. Jadi anaknya kiai, anaknya siapapun mau jadi apa saja sebenarnya boleh-boleh saja. Sah-sah saja, misalkan mau jadi politisi. Ya, seperti saya kemarin pernah nyalek walaupun gagal. Ya tahun depannya Pak lagi. Enggak, sudah enggak mau. Oh iya. Mau jadi apa boleh, akan tetapi setiap putranya kiai itu mempunyai tanggung jawab yang tidak tertulis untuk melanjutkan keilmuan orang tuanya.
Nah, iki sering. Oh, Jadi Itu begitu, gimana itu, mau Gus? jadi pedagang misalkan, ya dia tetap harus mewarisi kesolehan orang tuanya dengan berdagang yang jujur. Jadi Dengan tidak ilmu boleh begini, agamanya begitu. itu tadi Betul, harus diamalkan sebaik-baiknya. Iya, iya, iya. Nggak harus punya murid juga, mboten? Tidak. Jadi misalkan, wah saya nggak mau di pondok, saya nggak mau, silakan keluar boleh. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan keilmuan dan kesolehan orang tuanya. Itu tanggung Oh, jawab iya, moral bagi betul, semua. Oh, tetap putra-putrinya. nilainya Iya, dibawa iya, ya. iya. Mau jadi apapun tapi nilai-nilainya harus tetap dibawa. Harus tetap ada. Lek pemain babalan, ya ojo nyeleding. Nah, Ngelaran iku gak oleh bisa. Ojo nyogok wasit dan lain Itu loh. sebagainya. Iya, betul. Kira-kira begitu. Oke, terus sekarang soal penampilan nih. Oke. Ya, penampilan. Jadi apakah Gus itu harus sorry ya Gus ya, bersorban, pakai peci atau Permisi ya, sarungan aku atau Iya, boleh. atau apa gitu. Oke. Tapi kita lihat ini wis mulai hitam-hitam ya kan, peci hitam, jaketnya mulai jaket-jaket anu anak big boy lho sing Iya, ngene iki lho. Enggak iki nyelang memo iki kan. Oh nyelang. Lebih tepatnya ditugokno memo nih. Sama di kado. Dikado. Itu gimana Gus? Wah, Apa emang harus gitu atau sebenarnya Gus itu bebas sih pakai apa aja bebas? Ada dua sudut pandang, Mas. Sudut pandang yang pertama itu dari orang umum. Orang umum itu terkesan Gus iku kudu warna putih, kudu baju muslim kan begitu orang-orang itu. Iya, iya. Maunya mereka kan begitu masyarakat. Tapi dari sudut pandang kitanya sendiri dan beberapa Gus yang lain atau siapapun itu bebas-bebas saja. Yang penting itu sopan dan menutup aurat boleh-boleh saja. Mau pakai sarung, mau pakai celana. Saya pakai sarung karena nggak punya celana, Mas. Mo, rungono mo. Celana, yuk, saya Ayo, pakai Mas, celana. ayo. saya. Mo, menang dore memo rek. Mas guya kok sedih empat Mas. Ya Allah. Boleh pakai jaket. Bahkan saya kalau aktivitas saya ngaji di mana-mana ya begini. Saya ya jarang gini nih. jarang pakai takwa. Hampir nggak punya. Saya takwa paling cuma punya dua Terus paling. baju yang terusan dulu kayak daster dulu. Apa namanya? Jubah. Jubah gamis. Ya, gamis ya itu. Ah, ya, ada kan itu paling tuh. buat sholat Jumat saja. Oh, nggih, Agak nggih, ribet soalnya kalau buat lari, keserimpet. Iya. Sik ta maksudnya Anu. memang ono rencana melayu ta maksudnya. Enggak. Mari ngaji bro. Ya siapa ngerti ya kan Siapa praktek tahu apa gitu, gitu. ya. Silat bisa silat Gus. Silat biasanya kalau orang santri harus biasanya. Oh gitu ya. Ya. Oh, aku baru tahu lah. Loh, tapi kan guyon. Lo serius ta? Serius. Enggak menurut soalnya aku gini loh silat kan memang ono. soal melayu-melayu tadi loh. Aku ya barangkali kan silat. Nah, nek pakai gamis kan Nggak, susah toh Kalau silat. di pondok pesantren itu khususnya di kami di kaum Nahdien itu sebisa mungkin harus ikut namanya Pakar Nusa. Oh, Pak Hanusa pernah iya. dengar. Oh, itu juga salah satu Itu keharusan berarti ya. banomnya NU. Kalau bisa santri itu berlatih untuk silatnya di Pakar Nusa begitu. Oh, ya untuk Iya, self defense ya, untuk pertahanan diri. Tak pikir Iya awalnya aku ini sih apa dari lari-lari tadi loh. Makanya Siapa kadang-kadang tahu santri itu kalau ada yang silatnya. ada di Pakar Nusa atau silat apa itu agak sikilnya kan gak menang Mas, khawatir keserimpet gitu loh kalau jubah. ambil ini, ambil tiga jeli Iya, ini. jadi jubah itu kan Ambil tiga jeli ini, mau timur dua sebenarnya. Tetap kono. Ya sekolah-kolah pakai lah gamis. Boleh. Saya pakai serban juga. Cuman sering pusing kalau pakai serban. Soalnya kan rapat Mas jirutnya itu. Saya juga nggak begitu pandai juga. Oh, pakai. itu Aku gini, rapat aku ya, Gu? kayak aku tahu mau gawe. Aku Ya dipengen sih kapan-kapan enggak ini. Iya. Barangkali Iya, apa-apa, berkenan Dik. nanti bisa saya latih pakainya nanti. Nah, di coba Oh iya, sih, mari ngono sih. Ya, dilo. langsung wadul mamae. Nggih Gus. Gus diminum Gus kopi. Nggih. Nggak pakai songkok juga boleh. Duh, Silakan. songkok itu apa Gus? Ini kopiah. Oh, Oh, berarti kesimpulannya itu penampilan Gus itu enggak harus ya menurut sudut pandang Gus Romi bahwasanya Sudut pandang saya betul. nggih. penampilan itu yang nggak harus kasarnya arek reggae ya nggak harus gimbal ngono lho. Betul. soal takutnya gini loh, misalnya nih Gus Romi ya Oke. seneng musik reggae misalnya Iya. Pak, pengen nonton konser reggae, ya masuk pakai gamis sama itu terus joget-joget itu maksudnya kayak gitu. Padahal kan di situ kan pengen nih aku denger lagu rek pakai baju santai lah. Betul. Ngomong-ngomong masalah reggae, saya dulu pernah punya jamaah namanya Ansor Reggae, Mas. Wih, iki. Ya apa itu? Rasta Ansor. Jadi anak-anak gimbal-gimbal itu yang seneng mentem-mentem itu, minum-minum itu di daerah apa namanya ya? Daerah Samen dulu itu loh. Nah, Kayak pegunungan. Itu ngajak Weekend. sholawatannya itu awalnya ya begitu. Sambil habis minum dulu sholawatan, lama-lama minumannya ditinggalkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Sekarang Lagi tambah narkoba.
Saya mereka jualan. Alhamdulillah apa dulu Gus? Setidaknya mereka mau Mengurangi. Bukan ada tempat untuk aku kepingin mau selawat gitu loh. Oh, Mereka tetap masih iya kan waktunya. Ya dengan kegiatannya silakan saja terserah. Banyak. Jadi ada sekarang sudah habis Mas. Dulu itu sempat banyak. Saya lama nggak ke sana akibat mungkin waktunya yang juga Wis mulai dan jadwalnya tua-tua mulai. semua mereka. Oh, Nggih. Gus yang datang ke sana, bukan mereka Saya yang ngalah. Nggih. Zaman sekarang kalau nggak dikalahi susah Mas. Iku loh. Nggih. Karena Gelem belajar mualah aja. tok karena berarek kan. Iya, iya. Gini menalika. Ada orang mau belajar saja alhamdulillah. Iya, betul. Gitu Jadi kira-kira begitu. datangi apa anak-anak Rasta Regi tadi ya. Riki. Oke Gus. Tadi sudah kita kenalan tentang iku mau Gus mau cek podorone lah ya. Aku juga baru tahu. Gus ini kesehariannya piye? Maksudnya ini benar-benar aku kosong loh Gus, nggak tahu apa-apa ya. Mau belajar boleh. Ya, jadi belajar nggak salah juga toh. salah, Iya. Ya sama ngerti nyobanya Pak sih. Ya. Nyoba seminggu. Aku nggak brosur kok. Atau mungkin coba seminggu sekali dulu Mas. Iya. Cocok lanjutkan, nggak cocok silakan gitu. Ya Bang mulai Ayo panas. lanjut. Moga silakan. Apa namanya sampai lali aku. Keseharian. Keseharian Gus. Jadi manusia kan punya kebutuhan Betul. utama toh Gus, sandang, pangan, papan toh Gus. Dan itu harus dipenuhi. Intinya adalah kerjanya ya apa Gus? Seorang Gus ini sama kerja normal apa ya apa ta? Kerja normal Kegiatan kok sehari-hari nggak lah. normal gitu. Ya apa ya? Ya barangkali kan gini loh maksud Mas Daniel itu di kamar doa terus uang datang dari langit kayak gitu. Maksudnya gitu Mas Daniel. Dia kan gak tahu namanya juga Gus toh. Ini Siapa tahu pertanyaan ringan punya tapi kesaktian. sebenarnya berat sebenarnya. Wah, iya. Sensitif soalnya Mas. Lah. Gak apa-apa Gus. Gak apa-apa. Jadi ini serius tapi ya. Ya, serius. Aku belum nggak tahu nih Gus. Kalau serius saya jawabnya serius. Kalau Iya, betul. guyon saya jawabnya guyon. Enggak Ya, serius serius. ya. Serius. Jadi keseharian saya itu saya di rumah itu ada pondok, juga ada sekolahan atau yayasan sekolahan. Jadi saya juga mengajar, guru juga. Saya juga ngajar ngaji, saya juga ngajar di sekolahan. Oh, guru akademis. Ya, jadi di rumah itu ada SMP, SMA, SMK. Oh, Oke. Masih ingat anu ya, guru juga. MA, madrasah. Enggak, SMP, SMA, SMK. Oh, bukan Dan pondok madrasah. pesantren enggak, karena dulu kata abah saya waktu bikin itu lek madrasah nang pondok ae wis, lek sekolah sing umum temenan, begitu kata abah saya. Jadi beliau bikinnya SMP, SMA sama SMK. Enggak mau bikin sanawiyah. Soalnya kan yang umum kalau apa Pak Kiai Ya, pondok itu itu mesti ada rata-rata itu MTS, madrasah, MA gitu, MTS, betul, SMA gitu. nggih. Jadi kata abah saya dulu almarhum itu biar lek niat nang madrasah ya nang pondok ae ngaji nih. Jam-jam pondok. Kalau mau niat sekolah, ya sekolah sing umum temenan, begitu kata abah saya begitu. Iya. Kira-kira begitu. Jadi kesehariannya Keseharian saya ngajar, kemudian saya lebih banyak di luar juga sebenarnya. Karena alhamdulillah, apa ya? Setelah orang tua saya meninggal, kok alhamdulillah nggak enak tapi ya. Iya. Iki sih ditata sih. Sik. Pelan-pelan, Gus. Jadi setelah abah saya meninggal itu kok banyak orang-orang itu yang larinya ke saya. Jadi kalau ada acara-acara pasti ngajaknya saya, undangnya saya. Kebetulan santri beliau itu banyak di Surabaya, Madura sih. 80% Madura. Jadi saya seminggu itu bisa 3-4 kali di Madura saya. Wih. Ini tadi baru pulang dari Madura. Ini tadi baru pulang dari Madura. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Itu acara Pengajian, Mas. Oh, dakwah, pengajian. Dakwah, betul, pengajian umum. Itu di satu tempat aja tiap minggu berapa kali gitu apa gimana? Ada yang rutinan itu berpindah-pindah, yang memang rutin tanggalnya ya itu. Tiap bulan itu di situ gitu ya. Ada yang memang orang-orang itu punya acara, mungkin haul atau hitanan atau nikahan atau apapun itu acara, biasanya pakai pengajian ya diundang begitu, kira-kira begitu. Oh, tapi kebanyakan di Madura. Maksudnya di Madura banyak banget yang undang Gus. Mayoritas di Madura saya undangannya. Di sini juga ada, seperti nanti malam ini habis ini langsung ke Pilangsari, ke Beji, Muharraman. Nah, seperti momentum Muharram itu kan banyak orang bikin pengajian, Mas. Muharraman, Maulidan itu hampir nggak pernah pulang, jarang bisa. Maksudnya nggak pulang. Banyak di jalan. Nggih. Oh, pindah-pindah. Tempat betul, nggih. Kadang siang di mana, sore di mana, malam di mana begitu. Oh iya, ini kan apa tahun baru Islam ya. Nah, itu betul, kita
aku Islam nih. Nggih. Sorry ya, Gus ya. Kok iso sorry. Sorry. Kok iso sorry. Mas harus sing Islam tuh. Aku. Enggak itu ngucapinnya gimana, Gus? Aku ke sama Islam itu selamat tahun baru Islam itu gimana? Kalau saya Happy New Year Muslim. Oh gitu ya? Iya. Oh enggak ada Sama aja. ucapan khusus kayak minal aidin wal faizin kayak gitu kan? Ya selamat Oh ya, selamat tahun baru ya sudah. Selamat tahun baru Islam gitu aja ya. Islam, nggih, mudah-mudahan. Yang penting itu doa, bukan ucapannya, itu doa. Iku lho, Mas. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Nah, Ucapan niku mek gawe arek pin story aja ketok. Iya. doa kan Islam banget. kita berdua kan, Mas Daniel enggak kan? Kayak nyambung soalnya Mas. Barangkali bingung. mau didoakan juga boleh Mas Daniel. Malaikatnya enggak bingung gitu. Loh, iya kan enggak misal Gus doain Mas Daniel ya kan. Iya. Malaikatnya bingung apa enggak gitu loh. Didoakan untuk mau berdoa yang sama dengan kita. Oh, Nah, kalau boleh. coba nengok aku. Ketika aku dibeli ya gitu. Aku Mas, ada tenang jumlah lagi tas kono salim apa? Ono salib. Kalung salib gede lah ini. Kalau salib itu ada namanya katanya Mas Daniel ya. Apa itu? Apa namanya itu? Kalung yang salib yang kayak tasbih itu loh Mas. Kalau di Muslim kita pakai tasbih. Oh, itu di Katolik itu namanya serius ah. Rosario. Nah, Rosario. Kok tawan saya ya? Oh, ikulah. Bahaya ini. Kok tawan saya? Belajar mana sih? Ojo ngundang-undang Gus man. Ojo ngundang Gus dhisik kurang siap ngono. Aku Iya. Tapi wis minta doa Kristen mama. cover. Oh iya. Apa iki sih? Ya, aku kok menghadapi Ya didoakan Gus. yang terbaik lah. Aku menghadapi Gus, man. Yang Doain ya, doain kuat. Apa sih? Yang penting yang terbaik lah pokoknya gitu aja lah. Jadi itu keseharian saya lebih banyak di jalan Mas. Dan Tempat dakwah. akhirnya jawab sih pekerjaannya memang Ya, berdakwah. diundang untuk berdakwah. Oh iya, sorry. Tapi Ini. kalau dakwah itu dikatakan pekerjaan itu agak saru gitu loh ya. Nah, itu loh yang kita maksud itu. Jadi- itu gimana tanggapannya, Gus? Ya dakwah saja, misalkan jujur saja. Nggih. Banyak sekali hampir mayoritas. Ini boleh nggak sih? Boleh ya. Gak apa-apa. Bebas ya. Kan urusannya Jadi- Gus. Iya kan? Enggak apa-apa, Gus. Setengah kali. Jadi misalkan ada Gimana, oknum Gus? lah, oknum. Katakanlah oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia ngisi pengajian dengan bertarif misalkan, itu kan mereka menjadikan sebagai sebuah industri itu menurut saya nggak dibenarkan lah. Jadi kalau sampean disalami dulu alhamdulillah, nggak disalami gak usah ngamuk gitu loh, istilahnya begitu. Iya. Jadi begitu. Jadi berapapun disalami berapapun, dia berapapun ya wes. Nah, enggak ya wes, enggak usah gitu ya. Bukan salamannya, sampean hadir itu karena untuk berbagi ilmunya kepada orang-orang. Jadi kalau disalami ya bonus rezeki ini sampean, enggak disalami sojo ngamuk gitu loh. Oh iya. Yang penting Yang banyak itu kan- skorawannya gak adem. Lumayan lah jika betul. masuk angin loh Mas. Betul. Dan itu menjadi pertanyaan yang agak menjengkelkan buat saya. Setiap orang mau ngundang itu pasti tanya, "Gus, tarifnya berapa?" Iya gitu kan. Itu kan Gus apa Ya, namanya? itu mendingan kalau pakai kalimat "Gus, harganya berapa?" Itu saya susah jawabnya. Ada yang begitu. Harganya berapa? Waduh, itu saya ya saya tidak mau jawab. Biasanya saya nggak mau datang biasanya kalau ada yang begitu. Malahan. Ya, saya nggak mau datang. Iya, emang berarti bener ya, dakwah itu emang bukan suatu pekerjaan gitu loh ya. Betul, itu bukan Kalau suatu dakwah pekerjaan. is dakwah Itu tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Tanggung jawab bagi karena di kami, mohon maaf Mas Daniel nggih, di kami. Ngono gue gak diwawu. Saya di Huda, Ya. di Gus Romi, Mas. Di- Ambek klambine aku putih dhewe. Tak setting ngono. Iya, iya. Gus Mas biar tak kira bisa rek ngono. Di kami itu setiap manusia punya kewajiban berdakwah. Saya, Mas Huda itu juga berdakwah. Meskipun caranya berbeda-beda. Saya dakwah di podium-podium, Mas Huda dakwah melalui podcast dan lain sebagainya, atau dakwah lewat musik boleh. Dakwah itu kan mengajak, Mas. Dakwah itu ad-da'i ilallah, mengajak kepada Allah. Jadi saya enggak pada cedek dijak supaya cedek begitu loh, Nah, istilahnya gitu loh. begitu. Jadi soperon hidayah Atau mengenalkan lah, masuk. mengenalkan. Nah, gitu. Iya, sopero kan kita nggak ngerti juga toh. Barangkali Maksudnya Mas Daniel, oh bos Allah iku, kan gitu bisa saja. Islam itu apa sih? Cobain dulu sih. Nah, dipelajari akhirnya kan ngono toh. Boleh saya mau mengenalkan, kenalan dok boleh, enggak harus. Nggak apa-apa. Kenalan dok. Biasa lah ngono. Kau pilih ono sih. Cobaan sih nek. Cobaan sih. Oke, eta.
Iya ya itu adalah apa bahwasannya dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Bukan, Ya wis kita tanggung jawab ya. membawa sebuah apa ya ya ikhlas gitu ya. Bondo Iya, bondo itu apa? tanggung jawab. Oh tanggung jawab Iya, ngomongnya. Bondo ini memang harus tanggung jawab lebih khususnya bagi para putra-putra kiai nih. Kalau nggak dakwah itu kayaknya sojok tadi anak kiai mari gitu loh. Oh gitu Istilahnya begitu ya. malahan ya. Bikin malu orang tuanya. Iya sih kayak siapa sih? Iku lho Mas, anaknya artis anaknya Uji siapa? Oh iya Abizar. Dia kan Abizar kan enggak. Abizar. Kayaknya sih nggak mau nerusin jadi seperti bapaknya toh. Kalau menurut pandang saya dia masih berdakwah Oh iya, melalui ya, musiknya, melalui filmnya. Oh gitu ya. Jadi kemarin saya lihat itu filmnya Balada Si Roy itu. Dia kan main pakai anjing. Dan di situ ditayangkan bagaimana dia caranya mensucikan dari najisnya anjing. Oh itu dakwah itu luar biasa. Oh. Itu luar biasa malahan. Iya dakwah itu gak hanya ya bener Ya Gus gitu. tadi. Oh, bagaimanapun juga asu itu makhluknya Gusti Allah juga gitu loh. Memang najis, kalau najis ada solusinya kok. Gini loh caranya mensucikan dari air liurnya anjing, seperti itu. Jadi tidak hanya merono ada anjing kemudian dipelindes itu, wah ngawur itu Mas. Ngawur, tidak boleh begitu. Itu dakwah, Bizar itu dakwah. Mungkin caranya berbeda dengan ayahnya. Iya, ya mungkin. Ya cara Karena menyampaikannya. mungkin masih muda lah mungkin ya, betul. Ya saya lihat apa namanya Instagram itu maksudnya banyak yang itu loh, terus kayak bapaknya gini, anaknya gini. Iya, biasa Mas. Dibanding-banding Biasa. nono ya. Hampir semua anaknya Ustadz ya begitu dibanding-bandingkan dengan ayahnya. Perihal itu tadi Gus, mumpung sampean senggol. Perihal apa si anjing ini? Kok ngilok ngomong iya, si anjing. guguk lah ya. Ya. Itu kata tipek Ya bang. Dipegang. Najisnya. Najisnya itu Najisnya. ketika ya apa sih? Apakah air liurnya? Apakah dipegang gini udah najis atau ya apa sih sebenarnya? Jadi anjing itu najis secara zatiahnya. Memang anjing itu najis, kesemuanya najis. Akan tetapi najis itu bisa nular Mas kalau dalam kondisi basah. Maksudnya gimana Gus? Jadi misalkan ini najis nih. Iya. Misalkan ini kering, tangan saya kering, saya megang nggak najis tangan saya karena kering. Oh. Tapi kalau tangan saya basah megang najis, Nanti- najis. Tangan saya ikut najis. Begitu. Jadi najis itu tidak tidak berpindah selama sama-sama kering. Lah misalkan kalau main sama anjing sama-sama kering ya enggak masalah. Oh, Tapi makanya kalau itu, sudah dijilat-jilat, air liur itu liurnya ya. itu, betul. Itu memang bukan salahnya anjing juga. Anjing nggak minta dirinya untuk dijadikan najis enggak juga. Makanya nggak perlu dimusuhi juga. Dan itu juga takdir dari Allah gitu Betul, ya kan. betul, Dia betul. air liurnya najis gitu ya. Betul. Tapi boleh nggak seorang pemeluk Islam itu memelihara anjing? Boleh sebatas itu untuk menjaga rumah. Bolehnya sebatas untuk menjaga keamanan rumah, nggih. Itu pun tempatnya harus di luar rumahnya. Jadi satpam tok gitu ya. Satpam tok gitu, nggih. Jadi ada di luar rumah gitu ya intinya. Ya, di luar rumah. Karena memang ada anunya Gus, ada ayatnya atau ada piye gitu. Untuk apa itu? Ya nggak boleh memelihara anjing yang sampai tidur bareng di rumah. Jadi ada riwayat itu di antara malaikat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah seorang muslim mukmin. Itu adalah satu ketika di situ ada gambar hidup. Gambar hidup itu lukisan yang seluruh tubuh manusia. Oh, lukisan manusia. Lukisan manusia yang hidup dia. Kemudian ketika di situ ada hewan anjing. Maka malaikat rahmat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah orang tersebut ketika di dalamnya ada anjing. Oh, enggak mau masuk gitu ya. Ya, tidak bisa. Makanya suruh tunggu luar saja. Tapi bukan berarti begini. Kadang-kadang itu orang itu napa nggih? Karena najis kemudian diudeni. Kemudian Dibenci, sok merasa paling dirinya paling suci. Jadi ada sebuah kisah, boleh saya cerita dikit? Oh iya boleh apa, dong. Ada sebuah ulama itu Seorang ulama di zaman dahulu, nggih. Seorang ulama di zaman dahulu itu luar biasa sekali. Namanya Imam Yazid Al-Bustami. Itu kalau orang santri pasti paham. Beliau itu seorang ulama tokoh yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya itu seluruh daerah bahkan seluruh negara itu kok coro salim bolak-balik kepada beliau lah. Saking hebatnya. Nggih. Ya Akan Betul. Ada serah harfiah juga. Jadi begitu salim itu dibalik-balik begini, istilahnya begitu. Iya, saya pernah Saking mulianya beliau, saking luar biasa keilmuannya. Dijunjung sama masyarakatnya. Suatu ketika beliau itu kan pakai jubah gamis. Suatu ketika subuh beliau mau menuju ke masjid. Itu di tengah jalan kelihatan anjing.
Nah, kelihatan anjing. Beliau nggak sengaja dalam hati nggak sengaja kerentek. Waduh, kok coro Jawa nih? Waduh, surek putih najis. Dipengke sedikit jubahnya. Nah, setelah itu kemudian Allah menegur ulama tersebut, Yazid Al-Bustami tersebut dengan memberikan keistimewaan pada anjing ini bisa bicara. Gitu. Anjing ini ternyata bisa ngomong, dikasih keistimewaan oleh Allah. Kok coro Jawa nih? Wahai Imam, engkau memang manusia suci, saya adalah makhluk yang najis. Tapi ketika engkau terkena najisku, itu bisa dihapus dengan 7 siraman air, salah satunya disertai dengan debu. Tapi ketika ada najis sedikit saja di hatimu, Allah tidak akan memberikan maaf meskipun disiram dengan 7 lautan. 7 kali siraman lautan. Kaget Imam. Waduh rek asu kok dituturi asu aku iki. Ibaratnya begitu. Aku tuh nangis. Nggih. Kok aku dituturi asu? Kenapa? Karena dalam hati beliau itu ada rasa luweh hebat daripada anjing. Itu ternyata tidak boleh, Mas. Padahal itu kepada Padahal anjing itu gitu ya. asu loh, sudah jelas-jelas najis itu. Kita nggak boleh lebih baik daripada makhluk itu karena sama-sama makhluknya Allah. Dalam Islam begitu, Mas. Insya Allah. Nah, insyaallah. Tadi kan mau niatnya mek cerita Masya toh. Allah. Cerita begitu. Mengajarkan cinta yang Nah, insya Allah betul. luar biasa. Jadi keliru. Ketika ada anjing disepak-sepak itu keliru, tidak boleh. Nah, Nah, berarti kalau ada ghost yang mungkin mengaku ghost benci dengan anjing ya berarti dia ghost gitu lah ya. Mungkin bagus mungkin ya. Ya mungkin atau mungkin tepak hilaf lah mungkin. Oh, iya. Contohnya kita begitu. Atau mungkin pas digigit terus ditendang ya gak masalah ya. Ya Nggak dicopot sengaja ya. berarti. Siap. Gus perihal itu apa namanya kegiatan yang aku dapat info itu ada agenda yang namanya ngaji kafe ya apa sebutannya? Saya boleh minum. Loh enggak apa-apa. Karena nyebutnya kafe saya mau minum Oh kafe. iya. Jadi Ghost Romi nih teman-teman. Sebentar, kalau di Islam itu mau minum baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Terus naik Gus. Gus habis ini kira Gus biar kan langsung ke kuping tuh. Ya, ke telinga kan ya. Siapa tahu Mas Daniel rasa adem. Terus kok adem ya, kok enak ya ngono. Karena download. waduh banget ini loh. Oh iya pas asik ya. Barangkali dibacakan sholawat. Nah, Seneng gitu maksudnya. Nah, itu loh. Orang-orang lagune gitu, lagu selawat kabeh. Kok sih tahan? Gimana Mas Doli? Gimana Mas Doli? Kafe mang wis. Ngaji kafe, itu kafe. Ngajine Mas Daniel nanti ya di bawah ya pas habis podcast nggih, siap. sharing soal Islam nanti. Mungkin Kalau sekarang kafe. Mungkin sejarah ngaji saya ini mungkin bisa masuk juga buat Mas Daniel. Nah, gitu loh. Apa iki? Ya apa iki? Gus, iki aku ditakon iki lho. Ya. Aja diserang sih, pelan-pelan. Bukan. Ngaji kafe kan yang sama Ngaji tanya. kafe. Iya betul. Iya, Iya. Pak. Jawab apa ya? Ya Jadi maksud. ngaji kafe itu sejarahnya dulu saya itu bikin ngaji di masjid Mas Daniel. Mas Huda. Bikin di masjidnya Polres waktu itu. Jadi saya ngajak itu, ayo ngaji rek. Tembun di masjid, waduh gak wis. Tembun di masjid, waduh izin. Tembun di masjid, waduh kok ae wis. Waduh sungkan, waduh begitu. Kau sing gelem. Saya mikir kok masjid kok diwedeni mbek wong-wong iki. Salah wis masjid Polres lagi nggih. Itu double itu. Iya. Sing kula jak ahli slot. Wedi akhirnya. Ahli selat. Nggih. Iki lho. Mungkin pikir-pikir ya. Ahli selat tau jamaah malah. Double Nggih. iki wis. Iya. Iki burung ngaji iso dikandangno iki iso mungkin pikirannya gitu. Saya ajak sampai jamaah saya itu 4-3-2 kayak formasi bal-balan. Saya mikir iki kok dijak ngaji nang masjid karo sing gelem. Nah, waktu itu saya gak sengaja ngopi di salah satu kafe di Bangil itu, kok kelompok semua anak-anak itu. Oh, malah kumpul Malah di situ. kumpul kabeh. Lho iki sing tak jak ngaji kok gak tau gelem saiki gelem. Datang semua. Akhirnya ngopi lek ngopi ngenten, saya mau katanya beliau mereka begitu. Lek ngopi kulo gelem. Ya wis ngopi ae wis ayo ngopi. Timbang ngopi ini ngerasani, akhirnya saya ambil kitab, ya apa lek diselingi ngaji. Begitu. Jadi saya bukan ngaji diselingi ngopi tapi ngopi diselingi ngaji. Ngopi diselingi ngaji. Ya. Itu tagline-nya ya. Iya betul. Walaupun banyak yang ngilokno sebenarnya. Ya apa? Nah, itu Karena yang gimana? ngaji kok nomor loro. Oh. Gitu, katanya begitu. Nggih, tapi ya sudah lah enggak apa-apa. Wong lek dijak ngajine dhisik angel ngejak ngopine dhisik. Ya tau untung-untungan loh sih Nah, gelem iya. dijak ngaji loh maksudnya gitu. Untung-untungan Loh, alhamdulillah. secara teknis ya apa Gus caranya? Maksudnya kan kafe kan yang datang pun juga
maksudnya itu bukan sebuah event yang Betul. ada Emang undangannya. Betul. yang bukan event Tadi kan atau banyak orang pengajian juga ya. yang kesana yang nggak tahu terus. Awalnya teknisnya itu rai gedek mas. Jadi saya datang dengan beberapa orang, 5 orang, 6 orang awalnya. Saya moro-moro, ya kayak ngopi biasa di kafe biasa, moro-moro lungguh, dibuka kitab ngaji, suaranya diget-get no. Kan wong noleh, oh no, boy, wong gendeng tadi. Dengan masih ada musik sing tok ganjel itu. Ya, Loh, kan ya warung betul, toh, betul, warkop betul, kan. betul, warkop, Ya. warung, ya, macam-macam lah musiknya. Jadi ngaji masih ada musiknya Ada gitu. musiknya. Nah, Dan mereka lama-lama- nggak mau ngecilin atau apa gitu ya. Nah, awalnya begitu, pertama kalinya, terus lama-lama tanya, sampe niki lapo sih? Enggak Mas, kula nyuwun izin tempatnya di DI gawe ngaji. Oh, ngaji ta iki lho, gawe mic mawon. Nah, akhirnya begitu. Mulai dikasih musiknya di stop, dikasih mic. Keliling akhirnya. Ayo warung iso maneh sing gelem dinggeni ngaji. Begitu akhirnya. Oke. Keren, Jadi keren, akhirnya keren. jadi event resmi ya kasarnya, jadi event yang di apa namanya? Rutinitas. Rutinitas. Yang diorganisir lah. Organisir. Yang awalnya cuman Setiap nongkrong terus coba Gus memasukinya dengan dakwah, Ya, akhirnya betul. malah Kecanduan jadi untuk ngaji gitu ya. agenda. Ya betul. Jadi soalnya bebas itu mau rokokan boleh, mau pedingkerangan boleh. Ngeslot juga boleh, enggak boleh. Ngeslot itu. Enggak, Iya. sekarang kali dengerin sambil yang ini. Enggak, betul Mas, betul maksudnya. Iya kan, Dok? Saya tuh selalu nasihati rek, ojo ngeslot rek, tapi tetap saja HP-nya miring terus gitu loh. Sautuk-utuke miring kabeh. Tapi saya enggak marah-marah gitu enggak ya sak karepe sampean wis yang penting jangan ganggu. Ya semoga yang ngaji tadi, yang slot tadi udah nggak beli, modal sedekah aja. Ya kan lumayan ada pengurangan loh, ya kan. Gak tuku wes. Minimal ada pengurangan itu kalau ada saya itu rasa mandek didik lah. Kalau Kalau saya pulang rame lagi. itu mulai kapan Gus? Memulai untuk ngaji sambil ngopi tadi. Sudah hampir setahun. Kita kemarin tuh kumpulan lagi itu 22 November kalau nggak salah. 1 tahun ini nanti bulan November Di ini. berapa tempat ini yang pasti ya, yang sudah rutin 1 bulan? Nggak ada Berapa kali rutin. atau? Oh nggak ada. Kalau waktu itu rutin 2 minggu sekali. Kalau tempat berpindah-pindah. Oh berarti setiap 2 minggu sekali. 2 minggu itu sekali. pindah tempat terus Pindah tempat ya? terus. Nggak ada satu tempat Nggak ini. ada, nggak ada. Oh. Kemarin tuh di BCC di pusat Kota Bangil di alun-alun tuh alhamdulillah orang-orang yang nongkrong-nongkrong banyak yang opo iku melo, alhamdulillah begitu. Nah itu loh mas, maksudnya mas. Apa? Jadi kok pengen gini iso Apa? iso ae kepo. Opo iku. Dan akhirnya nyoba. jamaah saya nggak hanya muslim, non saya maksudnya ada yang gitu. Nasrani juga. Oh, Ada ya beberapa apa? Nasrani. Loh, kulo gak ngarang saya itu. Lo Nggih. enggak aku saya itu tipikal sing ketika itu hal baik Betul. aku iso Malah saya nerima. begini Nah, waktu ke teman saya itu. apa Bu? Sama niku gak apa-apa ta melu ngaji. Ndak apa-apa saya kepengin dengerin sampean ngaji enak soalnya ya wis. Sampe gak dimarahi. Oh mboten. Ada kalimat tapi gak pantas nggih. Sudah gitu aja. Setelahnya itu. Nggih. Nggih. Ya wis. Gak enak saya ngomongnya. Jadi Gus Rom ini punya agenda itu sampai sekarang ya bahkan. Sampai ya? sekarang. Jadi Tapi dakwah cuman- di kafe mungkin ya. Cuman Nggih, sekarang dakwah di kafe. udah nggak maksudnya nggak rutin lagi. Maksudnya kalau dulu kan 2 minggu sekali. Sampai sekarang 2 minggu sekali. Oh, sampai sekarang Nggih, 2 minggu sekali. 2 minggu. Selama setahun ini ya. Selama setahun ini terakhir semalam, pas malam tahun baru kemarin. Itu nggak hanya di area Pasuruan aja. Enggak. Masih di Kabupaten Pasuruan. Kebetulan masih di Iya, sini aja ya. Ada yang minta dari luar tapi saya masih belum ada waktunya. Di Mojokerto ada, di Surabaya, di Inggris ada tapi susah ngaturnya mas. Iya. Gitu. Soalnya kan kalau keluar Pasuruan kan jamaahnya baru lagi gitu. Kalau bawa dari sini kan naik apa saya gitu. Jadi masih diperbincangkan lah. Tapi ya itu salah satu revolusi apa sih ini? Ya cara yang sangat tepat untuk menghadapi Betul, arek nom betul, saiki lah ya. betul. Pertanyaan terakhir Gus. Oke. Kita menganggapnya untuk klien ya apa ya arek sing apa? Ya ini Kok- apa? kok klien sih? Apa jamaah? Kan kerja. Jamaah, Kan kerja oke. bahasa keren. Jamaah. Ketika Gus ini mengadakan dakwah di kafe, jamaah sing ya apa sing paling unik maksudnya dari pas keadaan mabuk kayak misalnya. banget dah atau mungkin pas pacaran dah marah. Yang paling unik. Kalau unik itu sebenarnya semuanya unik dari latar belakang yang berbeda-beda. Semua mantan hampir semuanya itu ada di situ.
Cuman yang paling unik dan kadang-kadang megelaken itu di pertanyaannya Mas. Ngawur-ngawur Oh, nah, iku kuncine arek 6 ngono. Ada yang tanya begini, Gus bagaimana hukumnya zina pakai kondom katanya. Ya apa sih? Saya jawab, boleh asalkan kondomnya toko sarung gitu. Jadi bungkusan pakai sarung baru. Ya nggak bisa, ya ocok berarti gitu. Banyak macam-macam. Yang unik itu Pak paling dari sesi karena saya itu sebelum ngaji itu Mas nggih, ada musik dulu nyanyi lah bebas, nyanyi nongkrong-nongkrong, kemudian awal ngaji itu dibuka dengan sholawatan. Oh. Jadi biar ngaji itu sholawatan, kemudian saya ngajinya pakai kitab biar nggak ngawur. Karena zaman sekarang tuh banyak ngaji yang nggak pakai kitab, pokoknya pidato dok kan takut melenceng. Jadi ada landasan lah ya, landasannya ada begitu. landasan lah ya. Setelah itu ada sesi diskusi tanya jawab. Oh itu loh yang